Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang penuh dengan ujian, ketika seorang sopir bernama Mas John tanpa sengaja terlibat dalam perjalanan misterius bersama temannya, Kliwon. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Kliwon, yang dulu seorang preman jalanan, ingin menguasai ilmu rawa rontek demi membalas dendam atas fitnah yang ia terima. Namun, di balik pencariannya, ia harus menghadapi ujian berat di 3 alam berbeda dan melewati tirakat yang tidak masuk akal. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, udara terasa dingin menusuk tulang. Mas John duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan, menyesap kopi hitamnya yang masih mengepul. Lampu warung redup, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali raungan truk yang melintas. Sejak sore, ia sudah beristirahat di sini setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta ke Cirebon. Di hadapannya, duduk seorang pria dengan wajah penuh bekas luka, mengenakan jaket lusuh dan celana jeans belel. Pria itu adalah Kliwon, teman sesama sopir yang dulunya dikenal sebagai preman jalanan. Mereka sudah lama tak bertemu. Mas John heran, karena wajah Kliwon tampak lebih tirus dari terakhir kali ia melihatnya. "Kau kenapa, Won? Wajahmu kusut begitu?" tanya Mas John sambil meletakkan cangkirnya. Kliwon menghela napas berat, matanya menatap kosong ke arah jalanan yang sepi. "Aku difitnah, John. Atasanku menuduhku mencuri barang di gudang. Aku dipecat tanpa bukti. Harga diriku diinjak-injak begitu saja." Mas John mengernyit. Ia tahu betul. Meskipun Kliwon dulunya preman, tapi ia bukan pencuri. Kliwon lebih memilih berkelahi mati-matian daripada harus mencuri. "Aku sudah coba jelaskan, tapi mereka tidak peduli. Aku ingin membalas dendam, John. Tapi bukan dengan cara biasa. Aku ingin mereka tahu kalau mereka telah menuduh orang yang salah. Aku ingin belajar ilmu rawa rontek." Darah Mas John berdesir. Ia pernah mendengar tentang ilmu itu. Ilmu yang membuat seseorang kebal dari kematian. Bahkan jika tubuhnya hancur, ia bisa hidup kembali. Ilmu yang konon hanya bisa didapatkan oleh orang-orang dengan tekad baja dan nyali setan. "Kau gila, Won?" Suara Mas John sedikit meninggi. "Itu bukan ilmu sembarangan. Kau tahu sendiri, jalan itu bukan cuma butuh tirakat. Taruhannya bisa nyawa." Kliwon tersenyum sinis. "Nyawaku sudah tidak ada harganya, John. Aku sudah kehilangan segalanya. Jika aku bisa mendapatkan ilmu ini, mereka yang menuduhku akan tahu akibatnya." Mas John terdiam. Ia mengenal seseorang yang mungkin bisa membantu. Seorang dukun tua di kaki Gunung Ciremai yang dikenal sebagai Aki Ciremai. Malam semakin larut, angin bertiup lebih dingin. Mas John menatap dalam-dalam mata Kliwon. Ada sesuatu di sana. Bukan hanya dendam, tapi juga keputusasaan yang dalam. Akhirnya, Mas John menghela napas panjang. "Baiklah, kalau kau memang sudah mantap, besok kita berangkat." Kliwon menatap Mas John dengan tajam, lalu mengangguk. Malam itu, di bawah langit yang gelap, keputusan telah diambil. Fajar baru saja menyingsing ketika Mas John dan Kliwon memacu truk tua melewati jalanan berliku menuju kaki Gunung Ciremai. Udara dingin masih menyelimuti, kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Jalanan semakin sepi. Hanya sesekali mereka berpapasan dengan kendaraan bak terbuka yang membawa hasil bumi. Mas John mengemudi dengan perasaan tidak tenang. Ia masih ragu dengan keputusan yang telah diambil Kliwon. "Kau yakin ingin melakukan ini, Won?" tanya Mas John tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. "Aku sudah memikirkan semuanya, John. Tak ada jalan lain," jawab Kliwon dengan suara berat. Mas John menghela napas. Ia pernah mendengar tentang Aki Ciremai, seorang pria tua yang tinggal di pedalaman hutan, dikenal memiliki ilmu tinggi dan bisa memberikan ajian-ajian tertentu bagi mereka yang sanggup memenuhi syaratnya. Namun, tak semua orang berhasil keluar dengan selamat setelah meminta ajarannya. Perjalanan semakin sulit. Jalanan berbatu membuat truk mereka berguncang keras. Semakin masuk ke dalam hutan, sinyal telepon menghilang, seolah dunia modern telah ditinggalkan jauh di belakang. Setelah hampir 3 jam perjalanan, Mas John menghentikan truk di depan sebuah jalan setapak yang tertutup dedaunan kering. "Dari sini kita jalan kaki," kata Mas John. Kliwon turun tanpa ragu, bahunya tegap, wajahnya tanpa ekspresi. Mereka mulai berjalan menembus hutan.
Suasana semakin sunyi. Hanya suara dedaunan yang tertiup angin dan langkah kaki mereka yang terdengar. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Di depan gubuk itu, duduk seorang pria tua berambut panjang yang sudah mulai memutih. Kulitnya keriput, tapi matanya tajam seperti elang. "Kalian sudah ditunggu," kata pria tua itu tanpa membuka mata. Mas John dan Kliwon saling pandang. Mereka bahkan belum mengucapkan apapun, tapi Aki Ciremai sudah tahu tujuan kedatangan mereka. Kliwon melangkah maju dan berlutut. "Saya ingin belajar ajian Rawa Rontek, Ki," ucapnya tegas. Aki Ciremai membuka matanya perlahan, menatap Kliwon dari kepala hingga kaki. "Kau sudah punya ilmu lain dalam tubuhmu," katanya dengan suara berat. "Sebelum kau melangkah lebih jauh, kau harus melepasnya terlebih dahulu." Mas John terdiam. Kliwon pun menegang. "Apa maksud Aki?" tanya Kliwon dengan dahi berkerut. Aki Ciremai tersenyum tipis. "Kau punya ilmu banyu. Ilmu yang kau dapatkan dari masa lalumu sebagai preman. Ilmu yang membuat tubuhmu kebal. Jika kau ingin Rawa Rontek, kau harus rela melepas kekuatan lamamu terlebih dahulu." Kliwon terdiam. Matanya menatap dalam ke arah Aki Ciremai, mencoba mencerna kata-kata itu. Mas John menelan ludah. Ia merasa ini baru awal dari perjalanan yang lebih berbahaya. Malam turun dengan cepat di hutan Ciremai. Mas John duduk bersila di sudut gubuk, sementara Kliwon berlutut di hadapan Aki Ciremai. Api unggun kecil di tengah ruangan memberikan cahaya redup, menyorot wajah mereka dengan bayangan yang bergerak-gerak. "Kau tahu bagaimana kau mendapatkan ilmu banyu itu, Kliwon?" tanya Aki Ciremai, matanya menatap tajam. Kliwon mengangguk pelan. "Aku mendapatkannya setelah bertapa di bawah air terjun saat masih menjadi preman. Saat itu, aku hanya ingin kekuatan agar tak ada yang berani meremehkanku. Aku berendam di bawah derasnya air selama 7 hari 7 malam, hingga tubuhku terasa ringan dan aku bisa menghindari pukulan lawan seperti air yang mengalir." Aki Ciremai mengangguk, lalu menyipitkan matanya. "Ilmu itu memberimu kelincahan, daya tahan, dan membuat tubuhmu sulit terkena serangan fisik. Tapi Rawa Rontek berbeda, Kliwon. Jika kau tetap mempertahankan ilmu banyu, tubuhmu tak akan pernah menyatu dengan ajian baru itu. Kau harus memilih." Kliwon terdiam. Ia telah bertahun-tahun hidup dengan ilmu banyu, kekuatan yang membuatnya selamat dari banyak pertarungan. Namun kini, untuk mendapatkan ajian yang lebih kuat, ia harus rela melepaskan semuanya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya akhirnya. Aki Ciremai tersenyum tipis. "Melepas ilmu tak semudah mendapatkannya. Kau harus bertapa di sungai keramat di balik hutan ini. Berdiri di tengah arusnya selama 1 malam penuh. Jika kau goyah dan jatuh, ilmu banyu akan tetap melekat padamu. Tapi jika kau berhasil bertahan sampai fajar, ilmu itu akan terlepas dari tubuhmu." Kliwon menarik napas dalam. Mas John, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Won, ini berat. Kalau kau tak yakin, jangan lanjutkan," katanya dengan nada khawatir. Kliwon menoleh ke arah sahabatnya. Matanya penuh keyakinan. "Aku sudah memutuskan, John. Aku akan melakukannya." Tanpa membuang waktu, mereka berangkat menuju sungai keramat yang dimaksud. Suara air mengalir deras terdengar semakin jelas saat mereka mendekat. Ketika akhirnya tiba, Kliwon berdiri di tepi sungai, menatap derasnya arus yang mengalir di bawah sinar bulan. Aki Ciremai memberi isyarat. "Masuklah, berdirilah di tengah arusnya. Jangan bergerak, jangan bicara, jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Kliwon mengangguk. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam air. Dingin menusuk tulangnya, tapi ia tetap berjalan hingga mencapai titik terdalam, tempat arus paling deras menghantam tubuhnya. Mas John hanya bisa menyaksikan dari tepi sungai. Dadanya berdebar keras. Malam itu terasa begitu panjang. Angin bertiup semakin kencang. Suara gemuruh air semakin menakutkan. Namun Kliwon tetap berdiri tegak di tengah derasnya arus. Matanya terpejam, mulutnya terkunci rapat. Dari kejauhan, Mas John merasa ada sesuatu yang berubah di sekitar mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Dan saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mas John menggigit bibirnya, tangannya mengepal kuat. Udara di sekitar sungai tiba-tiba menjadi berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi mereka. Di tengah arus,
tubuh Kliwon mulai bergetar. Air sungai yang tadinya jernih perlahan berubah menjadi keruh, seperti ada lumpur yang teraduk dari dasar. Mas John melihat bayangan hitam berkeliaran di pinggiran sungai, bergerak cepat di antara pepohonan. "Aki!" bisik Mas John, suaranya penuh kegelisahan. Aki Ciremai tetap tenang, hanya mengawasi Kliwon dengan tatapan tajam. "Jangan ganggu dia. Ini ujian terakhirnya." Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di dalam air. Kliwon mengerang pelan, namun tetap berdiri tegap. Dari kejauhan, Mas John melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan samar berbentuk manusia muncul dari dalam sungai, mengelilingi Kliwon. Sosok-sosok itu memiliki mata kosong. Wajah mereka pucat seperti mayat yang telah lama tenggelam. Mereka berbisik dengan suara serak yang mengerikan. "Kembalikan. Ilmumu bukan milikmu. Kau akan tenggelam bersama kami." Mas John menahan napas. Tubuhnya gemetar. Ingin sekali ia menarik Kliwon keluar dari air. Tapi Aki Ciremai menahan lengannya. "Jangan bergerak." Suara Aki Ciremai begitu tegas. "Jika kau menyentuhnya sekarang, kau hanya akan menyeretnya ke dalam kematian." Kliwon berusaha tetap diam, tapi tubuhnya semakin lemah. Suara bisikan itu semakin keras, semakin mendesak. Salah satu sosok hitam melayang mendekat, tangannya yang menyerupai akar pohon merayap ke arah dada Kliwon. Saat itulah Kliwon mendadak membuka matanya. Dengan suara yang berat, ia berteriak, "Pergi!" Air sungai tiba-tiba bergolak, arus semakin kuat. Sosok-sosok hitam itu menjerit. Tubuh mereka mencair seperti lumpur yang tersapu derasnya air. Mas John bisa merasakan tanah di bawahnya bergetar. Lalu semuanya terdiam. Air kembali jernih. Suasana kembali sunyi. Dan di tengah sungai, Kliwon masih berdiri tegak. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah kuyup, tapi matanya penuh ketenangan. Aki Ciremai mengangguk puas. Selesai. Kliwon melangkah keluar dari sungai dengan kaki gemetar. Mas John buru-buru meraih lengannya, membantunya berdiri. "Aku merasa kosong," gumam Kliwon lirih. "Itu karena kau telah melepas beban lamamu," kata Aki Ciremai. "Sekarang, kau siap menerima ilmu yang baru." Malam itu, mereka kembali ke gubuk Aki Ciremai. Namun Mas John tahu, perjalanan Kliwon belum selesai. Yang akan datang mungkin jauh lebih berat. Setelah melepas ilmu banyu, Kliwon harus menjalani tahap berikutnya. Tapa di 3 alam berbeda selama 33 hari. Aki Ciremai menjelaskan bahwa tapa ini bukan sekadar ujian fisik, tetapi juga perjalanan batin yang akan menentukan apakah Kliwon layak menerima ajian Rawa Rontek. Ketiga alam itu adalah alam manusia, alam gaib, dan alam kematian, kata Aki Ciremai dengan suara berat. Di masing-masing alam, kau akan menghadapi cobaan yang bisa membinasakanmu. Jika gagal, kau tak akan kembali dalam keadaan utuh. Kliwon hanya mengangguk. Ia sudah siap. Malam itu juga, tapa pertama dimulai. Tapa Pati Geni, tapa di alam manusia. Tapa pertama, Pati Geni. Di dalam sebuah gua tersembunyi di kaki Gunung Ciremai, Kliwon duduk bersila. Ia harus berdiam diri selama 11 hari tanpa makanan, minuman, dan cahaya. Hanya dalam keheningan total, tubuh dan pikirannya akan diuji. Hari pertama masih terasa mudah. Hari kedua, perutnya mulai melilit, tenggorokannya kering. Hari kelima, pikirannya mulai berhalusinasi. Ia melihat bayangan hitam menari di dinding gua, mendengar suara-suara aneh yang memanggil namanya. Hari ke-9, tubuhnya mulai melemah, matanya terasa berat. Di kepalanya, bisikan-bisikan mulai terdengar semakin jelas. "Mati saja. Kau tidak akan sanggup. Keluar dari sini, atau kau akan menjadi debu." Namun Kliwon tetap diam. Ia menutup matanya rapat, menahan derita yang terasa seperti menyayat-nyayat tubuhnya. Pada hari ke-11, ia membuka matanya perlahan. Cahaya matahari pertama yang masuk dari celah gua terasa seperti menembus jiwanya. Ia berhasil melewati tapa pertama. Tapa kedua, alam gaib. Aki Ciremai membawa Kliwon ke sebuah makam tua yang tersembunyi di tengah hutan. "Di sini kau akan bertapa selama 11 hari, katanya. "Tapi ingat, kau tidak sendirian di tempat ini." Kliwon duduk bersila di bawah pohon beringin besar, matanya terpejam. Malam pertama berlalu dengan tenang, hanya suara angin yang berdesir di antara daun-daun. Namun di malam ketiga, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu. Dari kejauhan,
Terdengar suara langkah kaki menyeret di tanah. Kliwon tetap diam. Malam kelima, suara itu semakin dekat. Kini ia bisa mendengar bisikan pelan, seperti orang berbicara di telinganya. Pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Malam ketujuh, angin bertiup kencang, ranting-ranting berjatuhan di sekelilingnya. Bau busuk tiba-tiba memenuhi udara. Dan di malam ke-10, sesuatu muncul di depannya. Sosok tinggi dengan tubuh kurus kering, matanya kosong tanpa bola mata. Mulutnya bergerak, tetapi tak ada suara yang keluar. Kliwon tetap diam, menahan rasa takut yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Sosok itu merayap mendekat, tangannya yang panjang mengarah ke wajah Kliwon. Lalu tiba-tiba, semuanya menghilang. Fajar menyingsing. Tapa kedua telah usai. Tapa ketiga, alam kematian. Tapa terakhir adalah yang paling berat. Aki Ciremai membawa Kliwon ke tempat yang tak pernah dikunjungi manusia, sebuah lembah tersembunyi di balik gunung. Kau akan berbaring di tanah ini selama 11 hari, ujar Aki Ciremai. Kau akan mengalami kematian tanpa benar-benar mati. Jika kau kembali, kau akan menjadi pribadi yang berbeda. Kliwon tak bertanya. Ia hanya mengangguk dan membaringkan tubuhnya di tanah. Hari pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Namun di hari ketiga, tubuhnya mulai terasa dingin, seolah darahnya berhenti mengalir. Napasnya semakin lemah. Hari ketujuh, ia mulai melihat sesuatu. Bayangan-bayangan berkeliaran di sekitarnya. Suara jeritan dan tangisan terdengar dari kejauhan. Di hari ke-10, jiwanya seakan terlepas dari tubuhnya. Ia melihat dirinya sendiri terbaring tak bergerak, sementara sosok-sosok hitam berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Kliwon berusaha melawan, namun tubuhnya terasa ringan, seperti tidak memiliki bobot. Lalu, terdengar suara Aki Ciremai dari kejauhan. Kliwon, jika kau menyerah sekarang, kau akan benar-benar mati. Dengan sisa tenaga, Kliwon melawan tarikan kegelapan itu. Ia merangkak kembali ke tubuhnya, merasakan detak jantungnya perlahan kembali. Dan saat fajar menyingsing, ia membuka matanya. Ia telah kembali dari alam kematian. Aki Ciremai tersenyum. 3 tapamu telah selesai. Kini, kau siap menerima rawa rontek. Malam itu, setelah menyelesaikan tapa di 3 alam, Kliwon kembali duduk bersila di depan Aki Ciremai. Tubuhnya terasa lebih ringan, namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa pikirannya lebih jernih, tetapi juga kosong, seolah sebagian dari dirinya telah tertinggal di tempat-tempat ia bertapa. Aki Ciremai menatapnya tajam. Sekarang saatnya kau menerima mantra ajian rawa rontek. Ia mengambil sebuah kendi berisi air kembang dan menyiramkan sedikit ke kepala Kliwon. Bau anyir bercampur wangi bunga menyeruak di udara. Kliwon, dengarkan baik-baik, kata Aki Ciremai. Mantra ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah ikatan yang akan menyatu dengan jiwamu. Jika kau mengucapkannya dengan setengah hati, ajian ini tidak akan bekerja. Tapi jika kau menggunakannya dengan niat buruk, kau akan dihukum oleh kekuatan yang lebih besar dari manusia. Kliwon menelan ludah, lalu mengangguk. Ia siap. Aki Ciremai mulai merapal mantra dengan suara pelan namun tegas. Jabang bayi wus ana uripe, anapati tanpo wangenan. Nyawa sewu tanpo wates. Sajrone getih isi anetes. Nyawaku ora bakal putus. Mantra itu terasa menggema di udara, menyelinap masuk ke dalam tubuh Kliwon. Ia merasakan aliran energi yang berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu yang panas merayap di dalam darahnya, menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Aki Ciremai berhenti sejenak, menatapnya. Sekarang ulangi. Dengan suara bergetar, Kliwon mengulang mantra itu. Saat kata terakhir keluar dari mulutnya, sesuatu terjadi. Tubuhnya tiba-tiba terasa berat, seolah ada beban yang menghimpit dari segala arah. Dadanya sesak, napasnya tersengal. Kliwon terbatuk keras. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Apa ini? Kliwon berusaha berbicara, tapi tenggorokannya terasa terbakar. Aki Ciremai tetap diam, hanya mengamati dengan mata tajam. Tubuh Kliwon mulai gemetar. Kepalanya berdenyut hebat, matanya berkunang-kunang. Sekujur tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dan lalu, semuanya menjadi gelap. Ia jatuh tersungkur ke tanah, tidak sadarkan diri. Saat Kliwon tersadar, ia merasakan tubuhnya dingin seperti mayat. Matanya perlahan terbuka,
mendapati dirinya masih berada di dalam gubuk Aki Ciremai. Cahaya lampu minyak berpendar redup, membuat bayangan di dinding bergetar samar. Aki Ciremai duduk bersila di depannya, menatap dengan mata tajam penuh arti. Kau telah menerima ajian Rawa Rontek, tapi kau belum sepenuhnya memilikinya. Ada harga yang harus dibayar, ucapnya. Kliwon mengatur napasnya yang masih tersengal. Harga? Tanyanya dengan suara serak. Aki Ciremai mengangguk. Rawa Rontek bukan ajian sembarangan. Ilmu ini akan mengikatmu dengan kematian. Kau tidak bisa mati seperti manusia biasa, tapi setiap kali tubuhmu hancur, kau akan membayar dengan sesuatu yang lebih berharga. Kliwon terdiam. Ada sesuatu yang berputar dalam kepalanya. Ia merasa ada yang berbeda dalam tubuhnya, seperti ada kekuatan baru yang mengalir di setiap nadinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya pelan. Aki Ciremai menatapnya dalam-dalam. Kau harus menjalani puasa 3 tahun tanpa putus. Tidak boleh makan daging, tidak boleh marah, dan tidak boleh melukai makhluk hidup. Jika kau gagal, Rawa Rontek akan berubah menjadi kutukan. Kliwon tercekat. 3 tahun puasa? Itu bukan waktu yang sebentar. Mas John yang sejak tadi diam di sudut ruangan akhirnya bersuara. Apa tidak ada cara lain, Ki? Aki Ciremai menggeleng. Tidak ada jalan pintas. Ilmu ini bukan untuk main-main. Kliwon mengepalkan tangan. Bayangan penghinaan dan fitnah yang ia terima di tempat kerja kembali membakar hatinya. Ia ingin membalas. Ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan pencuri seperti yang mereka tuduhkan. Baik, katanya dengan suara bulat. Aku akan menjalani syarat itu. Aki Ciremai menatapnya lama, seakan menilai seberapa besar tekadnya. Akhirnya, lelaki tua itu menghela napas. Kalau begitu, pergilah. Jalani tapa dan puasamu. Jangan pernah menyimpang dari aturan. Kliwon bangkit dengan kaki masih lemas. Mas John meraih lengannya, membantunya berdiri. Mereka berdua menatap Aki Ciremai dalam keheningan, sebelum akhirnya berpamitan dan meninggalkan gubuk itu. Di luar, angin gunung berembus dingin. Kliwon menatap langit malam yang gelap, seolah melihat masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun satu hal yang pasti, jalan yang telah ia pilih, tidak akan bisa diubah lagi. Mas John dan Kliwon menuruni lereng Ciremai dalam diam. Angin malam yang menusuk tulang seakan menegaskan betapa beratnya perjalanan yang akan ditempuh Kliwon. Di tengah perjalanan, Mas John tak tahan untuk berbicara. Won, kau yakin dengan ini? Puasa 3 tahun bukan hal mudah. Dan ilmu itu, aku merasakan sesuatu yang tidak wajar sejak Aki Ciremai memberikannya padamu. Kliwon menghentikan langkahnya, menatap Mas John dengan mata penuh keyakinan. Aku sudah memutuskan, John. Hidupku sudah terlalu banyak dihina. Aku harus kuat. Dengan Rawa Rontek, aku tidak akan lagi diinjak-injak. Mas John menghela napas panjang. Ia mengenal Kliwon sejak lama, tahu bagaimana kerasnya hidup yang telah ia lalui. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Mereka akhirnya sampai di rumah kontrakan kecil tempat Kliwon tinggal. Sebuah rumah tua di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk. Begitu mereka masuk, Kliwon langsung menjatuhkan diri ke atas tikar. Mas John duduk di sudut ruangan, memperhatikan temannya yang kelelahan. Kau sudah tahu syaratnya, tapi kau sadar tidak, Won? 3 tahun bukan hanya tentang tidak makan daging. Kau harus mengendalikan amarah, tidak boleh menyakiti siapapun. Kliwon terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku bisa mengendalikannya. Aku hanya butuh waktu untuk membiasakan diri. Mas John menatapnya dengan ragu. Ia ingin percaya, tapi firasatnya berkata lain. Malam itu, Kliwon memulai puasanya. Hari demi hari berlalu dengan penuh kesabaran. Ia hanya makan umbi-umbian dan minum air putih. Tidak ada keluhan, tidak ada godaan yang mampu menggoyahkan niatnya. Namun, sesuatu mulai terasa aneh. Di bulan ketiga, tubuhnya semakin kuat. Luka yang ia dapatkan karena kecelakaan kecil sembuh dalam hitungan menit. Ia mulai bisa merasakan keberadaan orang lain tanpa harus melihat. Mas John melihat semua perubahan ini dengan waspada. Won, kau baik-baik saja. Kliwon hanya tersenyum. Aku baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya. Sesuatu yang tidak pernah Mas John lihat sebelumnya. Ketika malam tiba, Mas John tidur dengan gelisah. Entah mengapa,
Ia merasa Kliwon bukan lagi orang yang sama. Dan ia tidak tahu, apakah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih buruk, atau awal dari sebuah kekuatan yang tak terbendung. Malam itu, Mas John terbangun tiba-tiba. Dada terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Ruangan yang sebelumnya gelap tampak berpendar samar, diterangi cahaya bulan yang menerobos dari jendela kecil di sudut rumah. Ia melirik ke arah Kliwon yang tidur di atas tikar lusuh di seberangnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tubuh Kliwon sedikit melayang, beberapa sentimeter dari tikar. Dadanya naik turun pelan, seakan ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti merapal mantra dalam tidur. Mas John membeku. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Saat itu juga, udara di dalam rumah berubah. Suhu yang tadinya sejuk mendadak terasa panas dan berat. Dari sudut ruangan, terdengar suara gemertak kayu seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah lantai. Pelan-pelan, bayangan hitam mulai muncul dari dinding. Sosoknya tak berbentuk, hanya berupa kabut pekat yang merayap mendekati Kliwon. Mas John mengumpulkan keberanian. Dengan tangan gemetar, ia menggapai botol air di sampingnya, lalu membaca doa dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia memercikkan air itu ke tubuh Kliwon. "Sadar, Won," serunya. Kliwon tersentak. Matanya terbuka lebar, merah menyala seperti bara api. Dalam sekejap, bayangan hitam yang tadi mendekat menghilang, terserap entah kemana. Udara di dalam rumah kembali normal, meski aroma anyir masih tercium samar. Mas John mundur beberapa langkah. "Won, apa yang barusan itu?" Kliwon terduduk, napasnya memburu. Ia menatap kedua tangannya sendiri, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu. Aku hanya tidur, lalu tiba-tiba." Ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Mas John mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. "Ini bukan hal biasa, Won. Ilmu yang kau pelajari, sepertinya sudah mulai menarik sesuatu dari alam lain." Kliwon menelan ludah. Dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan. Namun, ini baru permulaan. Karena sejak malam itu, setiap kali ia tidur, sesuatu selalu datang menghampirinya. Sejak malam itu, Kliwon tak pernah tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap ruangan. Kadang, suara bisikan samar terdengar, seperti seseorang berusaha memanggil namanya dari kejauhan. Mas John pun ikut merasakan perubahan itu. Rumah kontrakan yang dulu hanya terasa sunyi, kini dipenuhi hawa yang membuat bulu kuduknya selalu berdiri. Malam keempat setelah kejadian itu, Kliwon duduk bersila di tengah ruangan, memusatkan pikirannya. Ia mulai merapal mantra ajian rawa rontek yang diberikan oleh Aki Ciremai. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. "Toh, toh, toh." Mas John yang sedang berbaring langsung terduduk. Ia melirik jam dinding. Hampir pukul 2 dini hari. Siapa yang datang sepagi ini? Kliwon membuka matanya perlahan. Ia menatap pintu dengan ekspresi kosong, seakan sudah tahu siapa yang ada di baliknya. Mas John menelan ludah. "Won, jangan dibuka," bisiknya. Tapi Kliwon tak mengindahkan. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu, gerakannya lambat seperti orang yang sedang kesurupan. Mas John bergegas menarik tangannya. "Won, aku bilang jangan dibuka." Namun, seketika suara dari luar pintu berubah. Bukan lagi ketukan, melainkan cakaran kasar, seolah sesuatu di luar sedang berusaha masuk. Srek, srek. Disusul suara napas berat, dalam dan menggeram. Mas John mundur ke sudut ruangan, matanya melebar ketakutan. Kliwon berdiri di depan pintu, tangannya terangkat ke arah pegangan. Tapi sebelum ia sempat menariknya, pintu itu bergetar hebat seakan hendak jebol. Brah! Dari celah pintu, sesuatu mengintip ke dalam. Sepasang mata merah menyala, menatap langsung ke arah mereka berdua. Mas John hampir saja berteriak, tapi Kliwon tetap diam. Bibirnya bergerak pelan, merapal sesuatu yang tak bisa didengar. Seketika, bayangan hitam di luar pintu itu mundur perlahan, lalu menghilang dalam kegelapan malam. Mas John masih gemetar. "Won, apa itu tadi?" Kliwon menatapnya dengan dingin. "Aku tidak tahu, tapi sepertinya mereka mulai datang untuk menagih sesuatu." Malam itu, mereka sadar. Ilmu rawa rontek yang dipelajari Kliwon tidak hanya memberinya kekuatan,
tapi juga membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum tentu bisa ia kendalikan. Setelah kejadian malam itu, Kliwon semakin yakin bahwa ia harus segera menjalani laku tapa seperti yang diperintahkan Aki Ciremai. Tanpa membuang waktu, ia dan Mas John berangkat menuju tempat yang telah ditentukan, hutan di kaki Gunung Ciremai. Hutan itu dikenal angker. Tak banyak orang yang berani masuk terlalu dalam, apalagi bermalam di sana. Namun, bagi Kliwon, ini adalah ujian pertama dalam perjalanan menuju ilmu rawa rontek. Saat senja mulai turun, Mas John membantu Kliwon menyiapkan tempat tapa. Sebuah batu besar di tepi sungai menjadi titik awal laku tirakatnya. Aki Ciremai telah berpesan bahwa Kliwon harus berdiam diri di tempat ini selama 11 hari, tanpa makanan atau minuman, hanya bermeditasi dan merapal mantra. "Won, kau yakin bisa?" tanya Mas John dengan ragu. Kliwon mengangguk. "Kalau aku berhenti di sini, semua ini akan sia-sia. Aku harus menyelesaikannya." Malam pertama terasa panjang. Mas John memilih berjaga di kejauhan, duduk di atas akar pohon yang menjalar di tanah. Namun, tak butuh waktu lama sebelum sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Sekitar tengah malam, kabut tebal turun perlahan, mengaburkan pandangan. Udara berubah dingin, jauh lebih menusuk dari seharusnya. Dari kejauhan, terdengar suara gemerisik dedaunan, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Mas John menegakkan tubuhnya, mencoba melihat lebih jelas. Kemudian, terdengar suara tawa lirih. "Hihihi." Suara itu datang dari arah sungai. Jantung Mas John berdegup kencang. Ia melirik ke arah Kliwon, yang masih duduk bersila dengan mata terpejam. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bayangan Kliwon di atas batu mulai bergerak sendiri, bergoyang seperti air yang beriak. Mas John menahan napas. "Won," bisiknya pelan. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sesuatu muncul dari dalam sungai. Sosok itu tinggi, berambut panjang, dengan wajah yang sebagian tertutup lumpur. Matanya kosong, tapi menatap langsung ke arah Kliwon. Tiba-tiba, air sungai bergolak. Sosok itu bergerak cepat, melompat ke arah Kliwon dengan tangan terentang. Mas John ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Namun tepat sebelum sosok itu menyentuh Kliwon, tubuh Kliwon mendadak berpendar merah. Mantra yang ia rapalkan membuat sosok itu terpental ke belakang, kembali masuk ke dalam sungai dengan jeritan memilukan. Sunyi kembali menyelimuti hutan. Mas John menelan ludah. Ini baru hari pertama. Gumamnya. Ia tahu, masih ada 2 alam lain yang harus dilewati Kliwon, dan masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Hari ke-12, Kliwon melanjutkan perjalanan menuju ujian kedua. Kali ini, ia harus memasuki sebuah gua tersembunyi di perut Gunung Ciremai. Menurut Aki Ciremai, gua ini adalah gerbang menuju alam kegelapan, tempat di mana manusia dihadapkan dengan ketakutan terbesarnya. Mas John yang menemani perjalanan hanya bisa menelan ludah. "Won, kau yakin ingin masuk sendirian?" Kliwon mengangguk. "Aku harus menghadapi ini sendiri, John. Kau tunggu di luar." Dengan langkah mantap, Kliwon memasuki mulut gua. Begitu ia melangkah ke dalam, suara di luar langsung menghilang. Seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkannya dari dunia nyata. Gelap, senyap. Namun, setelah beberapa langkah, cahaya samar mulai muncul dari dinding gua. Kliwon terkejut. Cahaya itu berasal dari bayangan dirinya sendiri. Tapi ada yang aneh, bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu justru berjalan sendiri, melawan arah. Tiba-tiba, suara berat menggema di dalam gua. "Kau ingin abadi, Kliwon?" Kliwon terdiam. Bayangan itu mendadak menoleh ke arahnya. Wajahnya berubah menyerupai dirinya sendiri, tapi dengan sorot mata yang penuh kebencian. "Kau bukan siapa-siapa. Kenapa ingin hidup abadi? Apa kau pikir dunia ini akan memberi tempat untukmu?" Kliwon mengepalkan tangan. Ia tahu ini ujian, tapi rasa takut dan keraguan mulai merasuk. Bayangan itu mendekat, lalu berbisik. "Jika kau ingin rawa rontek, kau harus membunuh dirimu sendiri." Tiba-tiba, sebuah belati muncul di tangannya. Kliwon menatapnya. Jari-jarinya bergetar. Namun, dalam sekejap, ia teringat sesuatu. Aki Ciremai pernah berkata, ilmu ini bukan tentang tubuh, tapi tentang jiwa. Kliwon melempar belati itu ke tanah. "Aku tidak akan tunduk pada ketakutan." Bayangan itu berteriak marah.
Tubuhnya mendadak membesar, berubah menjadi sosok hitam pekat dengan mata menyala merah. Gua bergetar. Suara jeritan menggema di setiap dinding. Namun Kliwon tetap diam, memejamkan mata, dan mulai merapal mantra rawa rontek. Tiba-tiba, semuanya menjadi hening. Saat Kliwon membuka mata, ia sudah kembali ke mulut gua. Mas John berdiri di sana dengan wajah cemas. "Won, kau baik-baik saja?" Kliwon tersenyum lelah. "Aku berhasil. Tapi masih ada satu ujian terakhir." Hari ke-23, Kliwon menuju ujian terakhir, pemakaman tua di puncak gunung. Di sanalah, ia harus bersemadi di tengah makam tanpa bergerak sedikit pun selama 10 hari. Malam pertama, angin dingin berhembus kencang. Bau anyir menyelimuti udara. Malam kedua, tanah di sekitar makam mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Malam ketiga, suara-suara aneh mulai terdengar. Isak tangis, bisikan, dan suara tawa kecil yang menyeramkan. Malam ketujuh, tanah di bawah Kliwon mendadak terbuka. Sesosok tubuh membusuk merangkak keluar, menatapnya dengan mata kosong. Mas John yang berjaga dari kejauhan hampir saja lari, tapi ia tahu ini adalah ujian Kliwon. Malam ke-10, semua suara menghilang. Angin berhenti. Udara terasa hampa. Tiba-tiba, muncul sesosok pria tua dengan jubah putih lusuh. Wajahnya hampir tak terlihat karena tertutup bayangan. "Kliwon." Suara itu bergema. "Siapa kau?" Kliwon bertanya. "Aku adalah akhir perjalananmu. Aku adalah kematian." Kliwon menelan ludah. "Jika kau ingin rawa rontek, kau harus menyerahkan sesuatu. Bukan tubuhmu, tapi jiwamu." Kliwon terdiam. Jika ia menerima ilmu ini, ia bukan lagi manusia seutuhnya. Ia akan kehilangan jiwanya, menjadi makhluk yang tidak bisa mati, tapi juga tidak benar-benar hidup. Ia melihat ke arah Mas John dari kejauhan. Sahabatnya itu tetap menunggu dengan cemas. Kliwon menghela napas panjang. "Aku tidak akan mengambil jalan ini." Pria berjubah itu terdiam. "Lalu, untuk apa kau menjalani semua ini?" Kliwon tersenyum tipis. "Aku ingin kekuatan, tapi bukan dengan harga seperti ini." Seketika, makam itu kembali sunyi. Bayangan pria berjubah itu menghilang. Matahari pertama setelah 33 hari akhirnya terbit di ufuk timur. Kliwon bangkit berdiri, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia tahu, keputusannya sudah benar. Saat ia dan Mas John berjalan turun gunung, Kliwon menoleh ke langit. Ia mungkin tidak mendapatkan rawa rontek, tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih besar, jiwa yang tetap utuh. Dan itu jauh lebih berharga daripada hidup abadi. Setiap manusia pasti diuji dengan berbagai cobaan, baik berupa fitnah, kesulitan hidup, atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Namun, tidak semua jalan yang tampak kuat adalah jalan yang benar. Dalam kisah ini, Kliwon akhirnya menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah hidup abadi, tetapi memiliki jiwa yang tetap bersih dan tidak tergadai oleh nafsu duniawi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar dan dijauhkan dari godaan yang menyesatkan. Catatan, kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar cerita-cerita penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.